Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2083 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur menganalogikan orang percaya itu seperti Gunung Sion yang kuat, yang tidak goyah, tetap berdiri kokoh, walaupun diterpa badai sekalipun, Gunung Sion tetap berdiri kokoh, tidak goyah. Haleluya. Itulah gambaran orang percaya yang dianalogikan pemazmur dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat sekali lagi ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti Gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu berkata begini. Orang yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan adalah mereka yang percaya. Percaya di sini bukan hanya sekedar ucapan. Kalau hanya mengucap percaya, saudara, semua orang, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa berkata seperti itu. Betul? Jadi saudara, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi memang betul-betul dihidupi. Saudara, kalau saudara mengaku orang percaya, tetapi saudara masih khawatir, itu menandakan saudara tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan seperti Gunung Sion ini, amin, kuat dalam menghadapi semua tantangan, dia tidak goyah, amin. Itu orang percaya yang luar biasa, yang digambarkan firman Tuhan ini sama seperti Gunung Sion. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa orang percaya itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tetap bertahan kepada Tuhan walaupun ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Tapi itu semua tidak membuat iman mereka goyah. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan.
karena mereka tahu siapa mereka percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar orang percaya adalah orang-orang kuat seperti Gunung Sion yang tetap berdiri kokoh, tidak goyah sampai sekarang. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kuat apanya ini? Kuat ibadahnya, kuat doanya. Itulah yang membuat mereka tetap bertahan menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Makanya dikatakan di sini oleh pemazmur, orang-orang percaya itu seperti Gunung Sion. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, orang percaya adalah mereka yang tetap setia. Haleluya. Perhatikan ayat 1C di sana dikatakan begini. Yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penggalan kalimat ini ditujukan kepada Gunung Sion yang digambarkan orang percaya tadi. Mereka tetap selama-lamanya. Amin. Artinya apa? Orang percaya, mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat banyak orang yang mengaku orang Kristen tetapi akhirnya berubah setia, saudara. Bahkan mereka dengan jelas-jelas murtad, meninggalkan imannya, berubah setia hanya karena ingin mendapatkan jodoh yang cantik, ganteng, yang kaya. Hanya ingin mendapatkan jabatan. Akhirnya apa, saudara? Mereka menggadaikan iman mereka, meninggalkan iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka tanggalkan itu, mereka menganggap itu sepele. Dan banyak orang meninggalkan iman percaya hanya karena nafsu sesaat, hanya karena ingin harta dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah mereka orang-orang yang setia. Walaupun banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak penganiayaan yang mereka alami, tapi mereka tetap setia kepada iman percaya mereka kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat penganiayaan kepada orang percaya bukan hanya terjadi di zaman awal-awal gereja, bukan hanya terjadi di zaman Kristus Yesus Tuhan kita ada, tapi terjadi sebelum-sebelumnya. Saudara, ini adalah harga yang harus kita bayar sebagai orang percaya. Menjadi orang Kristen berarti harus rela menderita, harus pikul salib. Saudara, lihat pengajaran-pengajaran di gereja akhir-akhir ini sudah menyimpang, saudara, karena mengajarkan kenyamanan, bicara terus berkat dan berkat terus. Padahal kalau kita mau melihat, ya mengikut Tuhan kita harus rela menderita. Makanya banyak orang kecewa dan keluar gereja. Kenapa? Karena mereka dimanjakan dengan khotbah-khotbah pendeta mereka yang terus bicara berkat. Tapi kenyataannya, realita yang terjadi, mereka mengalami ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka dikucilkan. Mereka tidak naik jabatan, tidak naik pangkat. Mereka mengalami banyak persoalan dalam hidup mereka yang menggoda iman mereka supaya mereka menanggalkan iman mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengajarkan kepada jemaat bahwa yang memang mengikut Tuhan itu harus menderita, pikul salib, harus bayar harga. Itu yang harus diajarkan. Supaya ketika jemaat mengalami banyak
pergumulan, dia tidak menyangkal imannya. Sebab sudah diberikan pengajaran bagaimana menghadapi masa-masa sulit bersama Tuhan. Haleluya. Saudara, tantangan, ujian, penderitaan yang saudara dan saya alami, itu merupakan ujian iman kepada kita. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus? Walaupun kita menderita, mungkin kita tidak mendapatkan harta warisan karena kita mengikut Tuhan. Kita dikucilkan, kita sudah tidak dianggap keluarga oleh keluarga kita sendiri. Kita terbuang dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tetap setia kepada Tuhan, walaupun saudara mungkin tidak mendapat harta warisan, mungkin saudara terputus ikatan keluarga, tapi saudara tetap setia ikut Tuhan Yesus. Saudara adalah orang percaya yang sejati. Karena yang saudara lihat bukan perkara dunia, tapi perkara di surga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan adalah harta surga kita. Amin. Saudara mungkin tidak memiliki harta dunia, tapi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, sesungguhnya saudara adalah orang yang kaya luar biasa di hadapan Tuhan. Karena saudara memiliki harta surga. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sejarah bagaimana orang-orang Kristen, pertama mereka dianiaya, mereka mendapatkan satu tekanan, mereka sangat-sangat menderita, tapi pada akhirnya anak cucu mereka diberkati Tuhan. Amin. Saudara, di Bali terjadi, di mana orang-orang Kristen mula-mula di Bali mengalami penganiayaan yang begitu berat. Tapi saudara lihat anak cucu mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Karena di saat saudara setia, Tuhan akan memberikan upah kepada kita yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang setiawan. Makanya tetaplah bertahan walaupun mungkin saudara susah saat ini. Karena saudara mengikut Tuhan, saudara menderita, saudara dianiaya, saudara mendapat banyak tekanan, banyak persoalan, banyak pergumulan yang saudara harus hadapi karena saudara percaya kepada Tuhan. Saya mau bilang, tetaplah setia. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, mereka setia sampai akhir hayat menjemput mereka. Mereka tetap setia kepada iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Setia di dalam rumah tangga, setia kepada pasanganmu, setia melayani Tuhan, tetaplah setia melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tetaplah setia mengikut Yesus, tetaplah setia melayani Tuhan sampai menutup mata. Haleluya. Yang ketiga saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di ayat 4 perhatikan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang apa? Kepada orang-orang baik. Dan kepada orang-orang yang tulus hati. Saya percaya, orang yang percaya kepada Tuhan, mereka terus berbuat baik. Walaupun mereka diperlakukan dengan tidak baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada orang-orang percaya, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya apa saudara? Tetap melakukan kebaikan. Walaupun kita dihina, kita difitnah, kita diperlakukan tidak baik, kita tidak boleh membalas. Sebab pembalasan itu haknya Tuhan. Bagian kita tetap mengerjakan kebaikan. Saudara, kebaikan yang kita lakukan itu bukan berarti ini menjadi tiket kita untuk masuk surga, terus berbuat baik. Saudara, kita
diselamatkan, itu kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur kita. Tuhan menyelamatkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berbuat baik. Karena saya percaya, semua yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Kalau dalam firman Tuhan, ini mengajarkan kepada kita pelajaran tabur tuai. Kita tanam satu biji padi, dia akan bertumbuh, dia akan berbuah, bukan lagi satu biji, tetapi berlipat-lipat kali, ganda, saudara. Nah, satu kebaikan yang saudara dan saya tanam, itu akan menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Satu kebaikan yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita berlipat-lipat kali ganda kebaikan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin saudara diperlakukan dengan tidak baik, tapi tetaplah berbuat baik. Amin. Karena Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Tuhan memberkati orang-orang yang berbuat baik. Makanya firman Tuhan dikatakan, lakukanlah kebaikan dia Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik. Walaupun mungkin kita diperlakukan dengan tidak baik, tetap berbuat baik kepada orang yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Tetap kita berbuat baik. Tetap tulus membantu orang. Tetap tulus memberikan bantuan. Tetap tulus walaupun seringkali kita diperlakukan tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar menjadi orang percaya yang benar-benar percaya. Menjadi orang percaya yang sejati. Menjadi orang percaya yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang pertama kita belajar, orang percaya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka digambarkan di sini seperti Gunung Sion, yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Kuat doanya, kuat ibadahnya, kuat baca firman-Nya, kuat melayani Tuhan. Itu orang percaya. Amin. Mereka tidak goyah, walaupun banyak tantangan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, orang percaya di sini digambarkan mereka orang-orang yang setia. Mereka tetap selama-lamanya, artinya mereka tetap setia. Mengerjakan tugas mereka sebagai pelayan Tuhan. Mereka tetap setia, walaupun banyak tantangan yang menghantam iman percaya mereka. Tapi mereka tetap setia sampai akhir hayat mereka. Setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun mereka harus menderita, mereka harus pikul salib, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan sampai mereka menutup mata. Itu orang percaya. Yang ketiga, orang percaya adalah mereka terus berbuat baik. Walaupun seringkali mereka dicurangi. Seringkali mereka diperlakukan dengan tidak baik. Tapi mereka tetap berbuat baik. Mereka tetap membantu, mendukung, memberikan dengan ketulusan hati mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Dibuat berhasil, dibuat beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah kuasa Tuhan memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan lawat, jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sumber segala berkat. Hamba berdoa biarlah turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya kabar baik buat kita semua. Saudara yang memiliki pergumulan berat, memiliki masalah, baik itu dalam rumah tangga, sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan putus asa. Percayalah, mujizat masih terjadi sampai saat ini. Banyak kesaksian dari mereka yang kami doakan, dan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Saudara yang mau mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mau didoakan, silakan hubungi tim doa kami, Infinity Ministry, di nomor 0819130158 kali. 081913015888. Dan kami siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Hubungi tim doa Infinity Ministry dan saudara akan melihat kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.